Keadilan netizen untuk mendukung 7 terpidana kasus Cirebon dalam bentuk aksi damai sudah dilakukan hari Minggu kemarin ya. Mungkin akan ada rapat-rapat kecil lagi, tetapi hanya bersifat rapat-rapat teknis persiapannya. Jadi harapan kami panitia, penanggung jawab, koordinator dan koordinator mengharapkan bahwa semua atau seluruh netizen yang menjadi pemerhati untuk kasus ini atau yang punya beban moral, punya keinginan untuk mendukungin kegiatan ini, silakan untuk berpartisipasi. Akan ada kontak-kontak yang bisa dihubungi, bisa dilihat bahwa bisa DM Bang Faktual, Bang Gol, Bang Andi atau saya atau lawyer-lawyer yang bisa dilihat berpartisipasi atau mendukung kegiatan ini, seperti siapa, Kak Sylvia, Bang Denis, Bang RD Lau, Bang Reden Anom, ya, dan lain sebagainya. Silahkan jalur komunikasi mana yang terbaik yang mau dipergunakan. Kita solidkan langkah, kita satukan visi dan misi, mengupayakan pembebasan 7 terpidana kasus Cirebon ini secara konstruksi, hukum yang benar, dan semoga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho daripada Yang Maha Kuasa. Semangat, gaskan! Saudara-saudaraku yang mendengarkan narasi-narasi orang dan segala macam, apalagi kemarin ada saya lihat di salah satu komal tolak aksi damai di gedung DPR RI, tolong sampaikan kepada beliau-beliau, teman-teman netizen kita itu, untuk menghubungi saya dan kita duduk bareng. Jauh lebih bagus begitu. Jadi tidak usah buat kelompok-kelompok lah. Apa motivasi saudaraku menolak aksi kami? Apa yang membuat saudara menolak aksi kami? Nah, itu kan pasti pertanyaan saya. Nah, di saat dia punya narasi penjelasan, ya tentu ayo kita duduk bareng. Saya terbuka kok. Kita terbuka, kita duduk bareng, kita diskusi bareng, kita samakan nih. Ini akan menjadi prioritas tuntutan kami di DPR. Apa tuntutannya saudara? Ayo kita samakan. Selagi tidak menjadi kontradiktif, tidak memalu-malukan, dan tidak diketawa-ketawai. Sehingga tidak memberi rasa keadilan untuk Vina. Gimana tidak memberikan rasa keadilan? Kembali lagi saya harus menyampaikan bahwa Vina itu adalah korban. Dan dugaan kami ke-7 terpidana itu dikorbankan oleh oknum-oknum penegak hukum di masa tahun 2016. Ayo kita sama-sama bersuara supaya Vina mendapatkan keadilan, anak-anak ini bisa bebas dari penjara. Lalu di mana pelaku utamanya? Ya itulah kita mau datang ke DPR RI menyampaikan supaya anggota DPR RI Komisi 3 itu memanggil Pak Kapolri bahwa ini ada aspirasi masyarakat, tuntutannya seperti ini. Seperti itu teman-teman semua, ini saya perlu clearkan juga. Jadi makanya saya bilang, kalau ada teman-teman yang bernarasi tidak enak tentang aksi ini, maunya apa? Saya sudah menjelaskan sedemikian rupa maunya apa. Apa ada sakit hati begitu? Enggak ada. Buang perasaan sakit hati. Tidak ada yang mendonatur aksi ini. Tidak ada. Yang mendonatur aksi ini adalah Tuhan Yang Maha Esa. Enggak ada sahabatku. Wah, ini faktual sudah dapat begitu. Enggak ada. Ini faktual nanti. Enggak ada semua. Jadi buanglah pemikiran-pemikiran negatif. Itu saya perlu pertegaskan kepada teman-temanku juga, supaya ini adalah aksi pure dari netizen, rakyat netizen, netizennya Indonesia, di mana kita melihat ada ketidakadilan, di mana kita melihat oknum-oknum penegakan hukum yang semestinya mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, tetapi di kasus Vina Cirebon justru terkesan bahwa ini kasus dimanipulasi. Dan inilah yang akan kita tuntut bersama-sama.
Jadi seperti itu sahabat-sahabatku semua. Jadi tidak ada motivasi lain. Makanya saya harapkan untuk seluruh teman-teman semua, kalau memang ada keinginannya, ada aspirasi yang ingin disampaikan, ayo kita bergabung. Kita sudah punya sekretariat di Jakarta, di Bintaro. Ayo kita bergabung, kita satukan visi misi kita untuk menyuarakan kasus Vina Cirebon tersebut. Kita berikan rasa keadilan terhadap Vina, karena salah satu rasa keadilan untuk Vina adalah menangkap ketujuh terpidana. Itu baru memberikan rasa keadilan. Ya kalau mereka ini tidak bersalah lalu ditangkapin, itu bukan rasa keadilan buat Vina. Inilah yang harus kita pompa, inilah yang harus kita dorong supaya ada transparansi. Selanjutnya apalagi Bang Faktual? Kami menduga ada pelanggaran hak asasi berat di situ. Ya kami juga menyuarakan, ya kami akan menyuarakan bahwa ada pelanggaran HAM besar di situ. Jadi tolong teman-teman semua dipahami konteksnya. Terus apalagi tangkap 3 DPO ya sudah menjadi res release. Jadi seperti itu teman-temanku semua. Jadi kalau masih ada yang merasa hebat, masih ada yang merasa luar biasa, ayo kita bareng-bareng. Nggak usah bikin demo-demo tandingan, ngapain? Ayo kita bareng, saya terbuka. Kita sudah punya sekretariat di Jakarta. Ayo kita duduk bareng saudara-saudara semua. Kita satukan visi misi ini, kekompakan ini demi tegaknya rasa keadilan. Kita buktikan bahwa kita ini netizen mengawal kasus Vina Cirebon sudah kurang lebih 1 tahun, tapi belum pernah ada pergerakan, belum pernah. Nah sekarang ini sudah ada wujud dari pergerakan. Kenapa masih ada oknum-oknum yang menyalahgunakan? Maksudnya dalam artian mencurigai. Apa kecurigaan saudara-saudara semua? Ini perlu saya clearkan. Harus saya tegaskan bahwa apapun kecurigaan sama teman-teman, apapun motivasi teman-teman, ayo terbuka, DM saya. Kita tukaran nomor WhatsApp. Kalau perlu datang ke Jakarta, ke Bintaro, kita duduk bersama. Bukan cuma sama saya, tapi bersama dengan para praktisi-praktisi hukum. Dan para praktisi hukum yang menyemai kami, mohon maaf Pak, bukan praktisi hukum kaleng-kaleng juga. Jadi tolonglah kita pakai pemikiran-pemikiran positif demi tegaknya persatuan dan kesatuan. Bagaimana rakyat bisa, bagaimana kita tidak diketawain oleh para mereka-mereka di saat ada seseorang yang melakukan sesuatu yang memang kelihatan bahwa ada ketidakbenaran, karena kita sama-sama bersuara dan saya paham suara teman-teman semua. Ya, langsung terjadi pemikiran-pemikiran negatif. Wah, ini sudah ada lagi Mang Awak nih kirim-kirim. Terima kasih banyak Mang Awak. Kirimannya saudaraku, sehat selalu. Nah, makanya daripada itu, untuk seluruh saudara-saudaraku, karena masih ada saya lihat narasi-narasi di Komar, sebenarnya sih saya nggak ingin terlalu menanggapi. Tetapi dalam hal ini, ya sudahlah, saya juga banyak dapat masukan dari teman-teman. Faktual, tolong ditanggapi hal-hal begitu supaya tidak blunder kemana-mana. Makanya cara saya untuk menanggapi, kalau saudara-saudara punya niatan baik kepada Vina, kalau saudara-saudara punya niatan baik terhadap ketujuh terpidana, ayo kita duduk bareng. Terkecuali memang saudara ada unsur dari hati, ya saya sudah tidak bisa bicara apa-apa lagi. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi, karena kalau sudah kebencian yang dikedepankan, maka mau dijelaskan apapun pasti akan buntu, pasti nggak akan diterima. Tetapi apapun itu, saya dan seluruh teman-teman para netizen, praktisi hukum, insya Allah kami akan tetap semangat, kami akan terus bersemangat, akan terus berjuang demi tegaknya keadilan di kasus Vina Cirebon. Jadi seperti itu sahabat-sahabatku semua ya. Jadi kembali lagi saya sampaikan, kalau ada saudara-saudaraku yang mendengarkan narasi-narasi orang dan segala macam, apalagi kemarin ada saya lihat di salah satu Komal tolak aksi damai di gedung DPR RI, tolong sampaikan kepada beliau-beliau, teman-teman netizen kita itu, untuk menghubungi saya dan kita duduk bareng. Jauh lebih bagus begitu. Jadi tidak usah buat kelompok-kelompok lah. Apa motivasi saudaraku menolak aksi kami? Apa?
Apa yang membuat saudara menolak aksi kami? Nah, itu kan pasti pertanyaan saya. Nah, di saat dia punya narasi belas penjelasan, ya tentu ayo kita duduk bareng. Saya terbuka kok, kita terbuka, kita duduk bareng, kita diskusi bareng, kita samakan nih. Ini akan menjadi prioritas tuntutan kami di DPR. Apa tuntutannya saudara? Ayo kita samakan, selagi tidak menjadi kontradiktif, tidak memalu-malukan, dan tidak diketawa-ketawai. Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita konsep bersama-sama teman-teman netizen, kita konsep bersama para praktisi hukum. Di dalamnya ada Kasil, ada Bang Insinyur Sulaiman, ada Bang Denny, ada Ardi Lau. Saya juga sudah sowan kepada Pak Raiden Anong, beliau bijak. Saya juga sudah berhubungan langsung dengan Bang Tony RM. Saya juga sudah menghubungi Ibu Titin. Saya juga sudah berhubungan dengan Ketua PH 7 terpidana. Semua langkah-langkah sudah saya lakukan. Saya semalam sampai di Cirebon. Saya datang ke Cirebon. Apa tujuannya? Tujuannya adalah bersilaturahmi. Bersilaturahmi kepada Sakatata dan tim Perkasa. Saya bersilaturahmi kepada keluarga 7 terpidana. Saya juga semalam sudah bersilaturahmi dengan keluarga Vina Cirebon. Saya juga akan datang untuk ziarah di kuburan Vina, almarhumah Vina Cirebon. Jadi semua langkah-langkah ini saya sudah lakukan, saudara-saudara. Maksudnya ada yang sudah saya lakukan, dan insya Allah besok mudah-mudahan saya bisa melakukan semua. Habis itu saya pulang. Jadi ayo kita duduk bareng, kita bersama-sama, kita bersatu. Karena hanya kesatuan lah saudaraku. Sabar, adek, sabar. Semangat terus ya.